Al-Faslu Tsalits, pasal yang ketiga, fit tasyri', tentang pensyariatan. Apa maksud at-tasyri' jemaah? Pensyariatan. Ya. At-tasyri'u haqqun lillahi ta'ala. Pensyariatan itu merupakan hak Allah. Artinya satu-satunya yang berhak untuk mensyariatkan sesuatu adalah siapa? Allah. Ya. Wal muradu bit tasyri'i ma yunazziluhu Allahu li'ibadihi minal manhaj alladhi yasiruna alaihi fil aqaidi wal muamalati wa ghairiha. Ya. Yang dimaksudkan dengan tasyri' adalah apa yang Allah Ta'ala turunkan untuk hamba-hambanya berupa jalan yang mereka berjalan di atasnya, ya, baik dalam hal akidah, demikian pula muamalat ataupun selainnya. Itu namanya tasyri'. Apa yang Allah Ta'ala turunkan untuk hamba-hambanya berupa jalan alladzi yasiruna alaihi, yang mana hamba-hamba itu berjalan di atasnya, fil aqaid, dalam hal akidah, wal muamalat, muamalat wa ghairiha, dan selainnya. Nah, artinya jamaah, dalam kehidupan dunia ini ada sebuah jalan yang harus diikuti oleh manusia. Ya. Nah, jalan ini pembahasannya atau domainnya adalah seperti akidah, muamalat, dan selainnya. Nah, itulah yang disebut dengan agama. Disebut dengan agama. Ya. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian jamaah, domain agama atau yang kita sebut dengan syariah itu mencakup 5 hal. Ya. Yang pertama adalah aqaid, akidah. Kemudian yang kedua adab. Ya. Kemudian yang ketiga akhlak. Kemudian yang keempat, ya, ibadah. Ya. Kemudian yang kelima muamalat. Nah, muamalat ini terbagi menjadi 3. Muamalat yang terkait dengan harta disebut dengan apa? Istilahnya fikih muamalat, terkait dengan harta. Kemudian muamalat terkait dengan keluarga disebut dengan fikih usrah. Ya. Kemudian terakhir muamalat yang terkait dengan pidana disebut dengan fikih jinayat. Nah, ini adalah domain agama atau domain syariah. Ya, hal-hal yang sifatnya akidah, sifatnya adab, sifatnya akhlak, ya, sifatnya ibadah, sifatnya muamalah, yang mencakup 3 hal itu semuanya, ya, adalah hak Allah Azza wa Jalla. Ya, yang berhak untuk menetapkan akidah adalah Allah. Ya, yang berhak untuk menetapkan akhlak baik atau buruk adalah Allah. Yang berhak menetapkan adab yang baik atau buruk adalah Allah. Ya, yang berhak menetapkan ibadah, ritual ibadah adalah Allah. Yang berhak menetapkan hal-hal yang terkait dengan muamalah, baik muamalah terkait harta atau terkait fikih keluarga atau terkait kriminalitas, pidana, adalah Allah Jalla wa Ala. Maka jamaah, bab at-tasyri', at-tasyri' haqqun lillahi ta'ala. Tasyri', pensyariatan adalah hak Allah. Wal muradu bit tasyri', dan yang dimaksudkan dengan tasyri' alias pensyariatan adalah apa yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya minal manhaj alladhi yasiruna alaihi, apa yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya berupa jalan yang mereka berjalan di atasnya, fil aqaid, dalam hal apa tadi jemaah? Akidah, wal muamalat, dan muamalat, wa ghairiha, dan selainnya, diglobalkan oleh penulis. Tapi tadi sudah kita sampaikan jemaah bahwa domain syariah adalah akidah, kemudian apa tadi? Adab, kemudian akhlak, kemudian apa? Ibadah, kemudian apa? Muamalat. Muamalah mencakup 3. Dalam buku ini disebutkan aqaid, akidah, wal muamalah, muamalat, wa ghairiha, dan selain. Nah, selainnya itu tadi akhlak, adab, kemudian ibadah. Nah, ini semuanya hak Allah. Jelas sampai sini jemaah? Baik.
wa min dzalika at-tahlil wa tahrim. Nah, di antara pensyariatan adalah penghalalan dan pengharaman. Ya. Jadi secara umum masuk dalam 5 kategori itu. Ya. Tapi apa yang terdapat dalam 5 kategori itu di antara hal yang substansial adalah masalah tahrim dan tahlil, pengharaman dan penghalalan. Ya, pengharaman dan penghalalan. Maka falaisa li ahadin ay yuhilla illa ma ahallahu Allah. Ya, maka tidak ada seorang pun boleh untuk menghalalkan sesuatu kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Ya, wala yuharrimu wala yuharrima illa ma harramallah, dan tidak boleh mengharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah. Ya, jadi enggak boleh jemaah kita menghalalkan sesuatu kecuali dihalalkan Allah. Ya, mengharamkan sesuatu kecuali diharamkan oleh Allah. Ya, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Kata Allah Ta'ala, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisanmu secara dusta, ini halal dan itu haram, untuk membuat kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Artinya apa jamaah? Artinya ya, tidak bisa kita membuat kedustaan atas nama Allah, mengatakan ini halal padahal tidak halal, ini haram padahal tidak haram. Tidak boleh. Ya, kalau halal ya kita bilang halal, haram bilang haram. Jangan haram kita bilang halal, halal kita bilang apa? Haram. Tidak boleh. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan, katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah? Ya, dikasih rezeki, dia tentukan sendiri, dia yakini sendiri, ini halal, ini haram. Ya, padahal tidak ada dasarnya. Baik. Faqad nahallahu 'anit tahlili wat tahrim biduni dalilin minal kitabi was sunnah. Nah, Allah Ta'ala melarang menghalalkan, demikian pula mengharamkan tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa akhbara anna dhalika minal kadhibi 'ala Allah, dan Allah mengabarkan bahwa sikap ini merupakan kedustaan atas nama Allah. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian jamaah, kadang para ulama terdahulu dalam persoalan-persoalan ijtihad, mereka tidak secara lugas menyebutkan hukum. Ya, seperti misalkan Al-Imam Ahmad rahmatullah alaih. Ya, Imam Ahmad rahmatullah alaih termasuk ulama yang jarang sekali memastikan sebuah hukum dalam persoalan-persoalan yang belum jelas, masalah-masalah ijtihad. Ya, kadang mengatakan yukrahu, dimakruhkan. Ya, seperti misalkan dalam persoalan apa? Dalam persoalan zakat menggunakan uang, zakat fitri menggunakan uang. Ya, apa kata Imam Ahmad? Saya khawatir kalau itu tidak sah. Kalimatnya seperti itu. Imam Ahmad tidak mengatakan, oh, tidak sah. Nah, tapi Imam Ahmad mengatakan apa? Saya khawatir kalau itu tidak sah. Bahasa-bahasa Imam Ahmad bagi orang yang mempelajari madhab beliau, ya, itu terkadang seperti itu. Kenapa? Kata ulama, karena ini sikap kehati-hatian agar tidak menghalalkan sesuatu yang
haram atau mengharamkan sesuatu yang apa? Yang halal. Gitu ya. Walaupun kalau itu jelas halal dalam nas ya, dalam dalil, haram dalam dalil tegas. Tapi kan kadang ada sebagian persoalan jamaah yang di situ tidak tegas, tidak jelas hukumnya. Maka dibutuhkan adanya ijtihad. Dan di sinilah sebagian ulama ketika dalam persoalan ijtihad mereka berhati-hati untuk tidak secara langsung mengatakan ini halal atau ini apa? Haram. Mereka kadang menggunakan bahasa-bahasa yang lebih ringan daripada itu. Baik, kita lanjutkan. Intinya kaidahnya adalah faqad nahallahu 'anit tahlili wat tahrim biduni dalilin minal kitabi was sunnah. Ya. Allah Ta'ala melarang penghalalan dan pengharaman tanpa dalil dari Al-Quran, demikian pula As-Sunnah. Wa akhbaru anna dzalika minal kadhibi 'ala Allah, dan Allah mengabarkan ini merupakan bentuk kedustaan kepada Allah atau bentuk kedustaan atas nama Allah. Ya. Kama akhbara subhanahu anna man aujaba syai'an aw harrama syai'an min ghairi dalil faqad ja'ala nafsahu syarikan lillah fima huwa min khasaisihi wa huwa at-tasyri'. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa siapa yang mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu tanpa dalil, ya, maka berarti dia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Ta'ala, wa huwa at-tasyri', yaitu pensyariatan. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Ya, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka berupa aturan agama ma lam ya'dan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Nah, jamaah sekalian, jadi jelas ya, tidak boleh seseorang itu menghalalkan atau mengharamkan tanpa dalil. Ya. Wa man ata'a hadzal musyarri' min dunillah wa huwa ya'lamu bidzalik wa wafaqahu ala fi'lihi faqad asyrakahu ma'allah. Ya. Dan barang siapa mentaati al-musyarri' ini, orang yang mensyariatkan ini. Jadi maksudnya begini jamaah, ada orang yang mengharamkan perkara yang dihalalkan Allah, ya, atau sebaliknya menghalalkan perkara yang diharamkan Allah, ya. Lalu ada orang yang mengikutinya, ya. Bagaimana hukumnya? Dikatakan di sini, wa man ata'a hadzal musyarri' min dunillah, ya, siapa yang mentaati pembuat syariat ini selain Allah, ya, wa huwa ya'lamu bidzalik, dan dia mengetahui hal itu. Maksudnya apa? Dia mengetahui ini haram, kemudian orang ini menghalalkan, dia ikuti. Ya, wa wafaqahu ala fi'lihi, dan mensepakati perbuatannya itu. Ya, faqad asyrakahu ma'allah, maka dia telah apa? Mensekutukannya bersamaan dengan Allah. Allah mengharamkan perkara, ya, orang ini menghalalkannya, ya. Kemudian ada orang yang sepakat dengan orang ini dan mengikutinya, ya. Sementara dia tahu sebetulnya ini diharamkan oleh Allah, ya, jelas ya. Nah, maka berarti jamaah orang ini telah menjadikan orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah ini sebagai sekutu bagi Allah, ya.